Saya Jersey dari kelas 3B NIM 2008 30035. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis kuliner atau usaha kuliner. Bisnis kuliner adalah jenis usaha yang bergerak di bidang makanan dan bisa menjadi ladang cuan yang bisa membalikan modal dengan cepat. Pasalnya, semua orang membutuhkan makanan dan orang Indonesia juga doyan kulineran. Tidak heran bila usaha atau bisnis kuliner selalu tumbuh dan berkembang karena menjanjikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Jadi kamu bisa mencari tahu cara memulai usaha kuliner kecil-kecilan maupun berskala besar. Walau tampak menjanjikan, risiko bisnis kulineran juga sangat tinggi untuk gagal. Menurut perkiraan, sebanyak 60% bisnis kuliner bubar di tahun pertamanya. Selanjutnya, 80% tak akan bertahan sampai dengan tahun kelima. Ada baiknya kamu melakukan persiapan matang sebelum memulai bisnis kuliner supaya tak mengikuti jejak mereka yang gagal. Permasalahan: kendala proses pengiriman ke luar kota, kenaikan harga bahan baku, kendala kenaikan tarif BBM, kendala dari internal perusahaan, bisnis makanan via online masih krisis kepercayaan, persaingan pasar ketat, bahan baku memiliki masa simpan pendek, kelemahan, banyak saingan, produk tidak tahan lama, sulit menjaga kesetiaan pelanggan. Yang pertama, tetapkan bisnis yang diinginkan. Cara memulai usaha kuliner pertama adalah menetapkan bisnis yang diinginkan. Hindari untuk memulai usaha kuliner hanya karena mengikuti tren saja, karena tren lama-kelamaan bisa hilang. Kedua, survei pasar dan potensi bisnis. Sebelum memulai sebuah usaha, sebaiknya kamu melakukan survei terlebih dahulu. Kamu bisa mengetahui bagaimana harga ataupun persaingan yang ada di pasar serta potensi bisnis yang akan kamu jalankan. Yang ketiga, modal awal usaha. Cara memulai usaha kuliner berikutnya adalah modal awal. Jika kamu hanya memiliki modal kecil, kamu bisa melakukan beberapa usaha untuk menutupi kekurangan modal. Yang keempat, lokasi usaha. Cara memulai usaha kuliner berikutnya dengan menentukan lokasi. Pilihan lokasi usaha kuliner yang banyak dikunjungi atau dilalui banyak orang. Yang kelima, menu andalan. Lakukanlah survei mengenai menu yang beredar di pasar, lalu pilihlah menu yang belum banyak mereka jual di sana, guna mengurangi tingkat persaingan. 6. Pemasok bahan baku. Memiliki pemasok tetap yang dapat memasok semua bahan baku produksi setiap harinya. Sangat dianjurkan guna kelancaran proses produksi. Yang ketujuh, sumber daya manusia. Cara memulai usaha kuliner berikutnya dengan memiliki sumber daya manusia (SDM). Idenya, karyawan terbagi ke dalam kelompok tukang masak, pelayan, dan kasir. Yang ke-8, target pemasaran. Menyesuaikan jenis usaha dengan target pasar merupakan salah satu kunci sukses menjalankan usaha makanan dan minuman. Yang ke-9, promosi yang tepat. Promosi dari mulut ke mulut hingga saat ini tetap menjadi andalan promosi usaha kebanyakan orang untuk cara memulai usaha kuliner yang tepat. Yang ke-10, perizinan usaha. Demi keamanan dan kenyamanan usaha, pastikan kamu mengurus surat izin usaha dari
instansi pemerintahan atau pihak berwenang setempat. Solusi. Berikut promo. Salah satu cara paling mudah untuk menarik pelanggan saat baru memulai bisnis adalah dengan menawarkan berbagai promo menarik. Ada banyak promo yang bisa kamu berikan, mulai dari promo 1 gratis 1, ongkir, diskon, dan banyak lagi. Kamu juga bisa menggunakan kuis atau untuk membagikan promo sekaligus. Mending awareness, misalnya membuka kuis di mana peserta harus menfollow akun media sosial bisnis kuliner kamu dan men-tag teman mereka untuk memenangkan promo. Berikut pelayanan yang baik. Terakhir dan tak kalah penting, selalu memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan responsif. Layani pertanyaan atau chat dari calon pelanggan dengan baik. Tanyakan pendapat atau masukan dari mereka. Jika pelayananmu buruk, yang ada pelanggan bisa kabur dari kompetitor. Salah satu yang perlu diperhatikan terkait kualitas pelayanan adalah pengiriman. Kamu harus bisa memastikan makananmu diterima tepat waktu dan aman oleh pembeli. Semakin cepat kamu bisa mengirimkannya ke pelanggan, akan semakin baik. Ini kondisi atau foto proses produksi. Kondisi sebenarnya memang tidak mengenal krisis karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang. Saat ini bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat lebih membutuhkan makanan yang praktis dalam pembuatan, penyajian, dan cara konsumsinya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.